فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit pembahasan kitab ini. Masih di pembahasan hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu an. Oh ya, untuk lafaz yang tadi agak asing itu di mana tadi ya, yang kuhum mana itu tadi? Kuhum kalau kita lihat dari kamus, beberapa kamus itu maknanya adalah kal atau al-butut, yaitu apa? Atau yaitu kelemahan atau kelembean atau kelambatan. Itu al-kuhum. Wa alam, kira-kira apa yang sesuai di sini? Kuhum lahum di situ. Bersikap lembek atau lemah kepada orang-orang tadi atau apa, yang kita lihat mana yang sesuai. Kita lanjutkan pembahasan hadis Al-Irbad bin Sariyah tadi. Faqala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha dzata yaum. Pada suatu hari Rasulullah SAW salat mengimami kami salat subuh. Summa aqbala alaina, kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Fa wa'adhana mau'izatan balighah. Kemudian beliau memberikan petuah kepada kami dengan petuah yang sangat mendalam. Zarafat minhal uyun, minnya min sababiyah, disebabkan karena petuah yang mendalam tadi air mata pun berlinang. Wa wajilat minhal qulub, hati-hati menjadi gentar atau ketakutan. Faqala qail, maka ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Wahai Rasulullah, seakan-akan petuah tadi adalah petuah orang yang hendak mengadakan perpisahan. Famadza ta'hadu ilaina, ahida ila, yaitu wasiat, perintah yang ditekankan. Maka apa wasiat yang Anda berikan kepada kami? Qul usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kalau di depan sini, bagi yang ingin ke depan masih banyak tempat. Wasam'i wa ta'ah, dan tetap mendengar dan taat. Wa in kana 'abdan habasyiyya, walaupun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya dari Ethiopia, yaitu walaupun dengan cara yang salah dia berkuasa. Dia hamba, bukan orang merdeka, ini sudah tidak sah dari hukum asalnya. Dan dia orang Ethiopia, bukan orang, yaitu apa? Bukan orang Quraisy. Tapi kalau emang sudah berkuasa, jangan diberontak. Fa innahu may ya'ish ba'di, karena barang siapa hidup sepeninggalku, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Jawabannya berarti apa? Kalau ada perselisihan, fa alaikum bisunnati, maka peganglah oleh kalian sunnahku, wa sunnatil khulafa, dan sunnah para khalifah ar-rasyidin. Rasyad itu adalah al-amal bil ilm, yang mengamalkan ilmunya. Al-Mahdiyin, al-Huda itu adalah al-ilmu nafi'. Jadi mereka menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Inilah para khulafa'nya Nabi, para penggantinya Nabi. Baik, seperti apa sifatnya Nabi Muhammad? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Teman kalian yaitu Muhammad, ma dhalla, yaitu di atas huda, berarti di atas ilmu nafi'. Wa ma ghawa berarti apa? Di atas rasyad, di atas pengamalan terhadap ilmu. Jadi Nabi menggabungkan antara ilmu dan amalan. Makanya di atas jalan yang lurus Nabi Muhammad itu, menyelisihi Yahudi yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, menyelisihi Nasara yang beramal tanpa ilmu. Inilah jalan yang lurus, mengamalkan, yaitu apa? Menggabungkan antara ilmu dan amalan. Fatamassaku biha, kemudian hendaknya kalian berpegang teguh dengannya. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dia dengan gigi geraham. Wa iyyakum, takdirnya apa? Jannibu anfusakum. Kita tahu iya ini adalah mabni ala sukun fi mahalli nasbin.
sebagai apa? Sebagai maf'ul bih dari fi'il yang terhapus, takdirnya jannibu anfusakum. Wa muhdasat ini mansub, alamat nasabnya kasrah karena dia adalah apa? Mulhaq bi jam'il muannats salim. Takdirnya apa? Ijtanibu muhdasatil umur. Jadi jauhkan diri kalian dan jauhilah perkara-perkara yang baru, menunjukkan wajib dijauhi sejauh-jauhnya sampai didatangkan dua fi'il yang terhapus itu digabungkan dengan wawu ataf. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ini pola mubalaghah dari apa? Dhalah didatangkan dengan pola masdar, yaitu betul-betul sangat tersesat yang namanya bid'ah itu. Maka dikatakan apa? Syarrul umur, perkara yang paling buruk. Baik. Dan hadis ini sahih li ghairih. Sebagaimana telah ana nukilkan sanad-sanadnya dan pemeriksaannya sangat panjang di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah haddatsana Abu Ali Ismail ibnu Muhammad As-Saffar, qala haddatsana Ahmad ibnu Mansur Ar-Ramadi, qala haddatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an-Zuhri. Ma'mar sabtun fi Zuhri, kecuali kalau diselisihi oleh orang yang lebih kuat. Seperti siapa? Yunus bin Yazid Al-Aili atau Saleh bin Kaisan atau yaitu Malik bin Anas, maka Ma'mar akan kalah. Tapi secara umum beliau sabtun fi Zuhri. An Abi Idris Al-Khawlani, Aidullah bin Abdillah, beliau mukhadram. Qal adrabtu Abu Darda Uwaimir Al-Ansari wa wa'aitu anhu. Saya mendapati Abu Darda dan saya menghafal pelajaran dari beliau. Wa'a kadang artinya adalah hafal, kadang artinya fahima, memahami. Wa adrabtu Ubadah wa wa'aitu an. Saya juga mendapati Ubadah ibnu Samit, salah satu dari Nuqabaul Ansor, dan saya menghafal ilmu dari beliau. Wa adrabtu Shaddad ibnu Aus Al-Ansari juga. Wa wa'aitu an. Saya juga menghafal ilmu dari beliau. Masya Allah, belajar kepada ulama yang banyak. Wa fatani Mu'adz bin Jabal, namun luput dari saya Mu'adz bin Jabal. Ya ini takdir Allah Ta'ala. Baik. Tapi apa yang penting kita sudah berusaha mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya dari ahlinya. Fa akhbarani Yazid bin Umairah. Maka Yazid bin Umairah tabi'in siqah mengabarkan kepada saya annahu kana yaqulu fi kulli majlisin yajlisu, bahwasanya Mu'adz bin Jabal selalu, karena dengan fi'il mudhari menunjukkan apa? Sering atau terus-menerus, selalu berkata di setiap majelis yang beliau duduki atau majelis yang beliau selenggarakan, Allahu hakamun qist. Allah adalah hakam. Ini adalah sighatul balaghah dari hakim, yaitu maha menegakkan kehakiman. Qist yaitu yang maha adil. Tabarakasmuh, namanya penuh berkah. Halakal murtabun, orang-orang yang masih bimbang akan binasa, menunjukkan apa? Ilmunya tidak cukup. Inna min waraikum fitana, sesungguhnya di belakang kalian nanti, alal khilaf tentang wara, di belakang. Ada yang mengatakan maksudnya adalah baina aidikum, di hadapan kalian, yaitu di masa-masa yang akan kalian datangi nanti. Ada fitnah-fitnah. Asal dari fitnah adalah ikhtibar wal imtihan, ujian, cobaan. Yaksuru fihal mal, harta menjadi banyak di masa itu. Wa yuftahu fihal Qur'an, Al-Qur'an dibukakan di situ. Hatta ya'khudhahu ar-rajul wal mar'atu wal hurru wal abdu was saghiru wal kabir, yaitu semua orang mampu untuk menghafal Qur'an. Lelaki dan perempuan, orang merdeka dan hamba sahaya, anak kecil dan orang besar. Fayushiku anna rajula yaqra'ul Qur'an, maka sebentar lagi akan ada seseorang yang membaca Al-Qur'an. Fayaqul, kemudian dia mengatakan qad qara'tul Qur'an, saya telah membaca Al-Qur'an. Fama balun nasi la yatba'uni, maka kenapa orang-orang tidak mau mengikuti saya? Baik, ada non apa ini? Alamat rafa yang terhapus. Saat ini apa? Yatba'unani. Yang non yang di hadapan kita ini non wiqah ya. Wa qad qara'tul Qur'an, padahal saya telah membaca Al-Qur'an. Summa yaqul, kemudian dia mengatakan ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi alahum ghairah. Mereka tidak akan mau mengikuti saya sampai saya membuat perkara baru untuk mereka, bukan dengan cara Quran. Yang penting apa? Orang
mengikuti saya punya pengikut dengan cara bid'ah, naudzubillah. Fa iyyakum mabtudi, maka hindarkan diri kalian dan hindari perkara yang dibuat-buat itu walaupun mendatangkan pengikut yang banyak. Fa inna mabtudi adalalah, karena sesuatu yang dibuat-buat itu merupakan kesesatan. Atau dengan pola mubalaghah sebagai apa? Khabar dengan pola masdar. Ini mubalaghah, yaitu sangat tersesat. Wattaqu zayghatal, apa ini? Zayghatal, karena ini harokatnya terkacaukan ya. Karena kalau dalam riwayat yang lain itu apa? Hakim, yaitu hindarkan diri kalian penyimpangan dari orang yang bijak. Fa inna syaitana yulqi ala fi'il hakim. Hakim, orang yang bijak secara mudahnya artinya. Karena sesungguhnya syaitan itu terkadang melemparkan kepada mulut orang yang bijak kalimat ad-dhalalah, ucapan yang tersesat. Ini menunjukkan orang sehebat apapun dia tidak maksum selama dia bukan nabi. Maka kita waspada, lihat yang sesuai dalil ikuti, yang tidak sesuai ya jangan diikuti. Baik, qal ijtanibu min kalamil hakim kullu mutasyabih. Jauhi dari ucapan orang yang bijak setiap perkara yang samar-samar, yang belum jelas kebenarannya. Alladzi idza sami'tahu qulta hadza wa la yan'abi kadzalika an. Baik, kalau dalam riwayat yang lain ada ma di situ. Yang mana apabila engkau mendengarnya, engkau menanyakan apa ini? Hudzaifah itu mengajak bicara siapa? Generasi-generasi terbaik, yang mana mereka akan mengingkari perkara yang mungkar. Maka orang di zaman itu kalau ada perkara yang mungkar, mereka akan mempertanyakan apa ini. Baik, diingkari oleh jiwa mereka yang telah biasa memiliki ilmu. Tetapi apa? Walayan abi kadzalikaan. Namun jangan sampai kesalahan dia itu menyebabkan engkau menjauh dari dia. Ya, sekedar suatu kesalahan, bukan menyebabkan kita langsung membuang orangnya. Siapa yang tidak pernah salah? Kecuali orang yang memang apa? Menentang, membangkang setelah tegak hujjah, ini lain. Tapi setiap alim pasti punya kesalahan, tidak mungkin lari dari itu. Maka jangan satu kesalahan langsung menyebabkan kita membuang dia. Kita sendiri tidak luput dari kesalahan. Fa innahu la'allahu yuraji, karena boleh jadi dia nanti akan rujuk dari kesalahan itu. Wa talaqqal haqqa idza sami'tah, dan dia akan menerima kebenaran apabila engkau ini titik berarti selesai. Kemudian ini fi'il amr. Talaqqa ya talaqqa, yaitu terimalah kebenaran apabila engkau mendengarnya. Fa inna 'alal haqqi nura, karena di atas kebenaran itu ada cahaya. Selama itu kebenaran kita wajib untuk menerimanya. Gimana kita tahu kebenaran? Dengan adanya cahaya, yaitu ada dalil yang menunjukkan itu. Asar ini sahih dari Mu'adz bin Jabal. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah haddatsana Abdul Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz. Qala haddatsana Yahya bin Ayyub al-Abid. Qala haddatsana Ismail bin Ja'far. Qala akhbarani al-Ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajak orang kepada suatu petunjuk, maka dia mendapatkan pahala semisal dengan pahala-pahala orang yang mengikutinya. Ini kabar gembira bagi orang yang mengajarkan kebaikan dalam segala hal, bukan hanya tafsir, mungkin dalam masalah mustalah, mungkin dalam masalah usul fikih, atau mungkin fikihnya itu sendiri, atau mungkin bahkan mengajarkan makhraj huruf. Selama itu kebaikan, maka ada pahala yang terus mengalir insyaallah. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Yang demikian itu pemberian pahala kepada si pendakwahnya tidak mengurangi pahala para pengikut tadi sedikit pun. Ini kedermawanan dari Allah Ta'ala. Wa man da'a ila dhalalah, barang siapa mengajak kepada suatu kesesatan, kana alaihi minal ismi mithlu asami man tabi'ah, maka dia mendapatkan dosa, dia akan tertimpa dosa semisal dengan dosa-dosa orang yang mengikuti dia. La yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Yang demikian itu tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, ini hadis ini sahih. Wa qala Imam Ibnu Battah rahimahullah haddatsana al-Qadhi al-Muhamili. Qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah al-Mukharrami. Qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad an Abi Anil Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad adalah apa?
keponakan dari Aisyah ya, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fa'ala fi amrina ma la yajuz fahuwa rad. Barang siapa melakukan di dalam urusan agama kami sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka dia tertolak. Masdar bermakna isim maf'ul, raddun bermakna mardud. Wa min tariq, dan dari suatu sanad, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Man ismu syartin jazim, dan dia memiliki apa makna keumuman, siapapun dia. Dan amalan nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum. Amalan apapun di dalam agama ini, kalau tidak ada di atasnya syariat kami, maka dia itu tertolak. Maaf ya, hadisnya sahih. Hadis Abi Hurairah dan hadis Aisyah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, namun ini lafaz Imam Muslim. Kita habiskan halaman ini. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah haddatsana Hafiz Ibnu Umar. Qala haddatsana Abu Hatim. Qala haddatsana Ibnu Ufair. Qala haddatsani Sulaiman bin Bilal. An Ja'far bin Muhammad. Ja'far mestinya ya. An Abi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'ahu yaqul. Berarti siapa itu? Muhammad mendengar dari Jabir yang mengatakan, khataban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal Jumu'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumat, yahmadullah, memuji Allah, wa yusni alaih, dan menyanjungnya. Summa yaqul an isri dzalik, kemudian Nabi berkata ala isri dzalik, menyusuli pujian dan sanjungan tadi, wa qad ala sautuh, suara beliau keras, wastadda ghadabuh, kemarahan beliau membesar, wa marrat wajnatah, yaitu dua urat di kanan kiri leher beliau itu memerah, ka'annahu mundziru jais, seakan-akan beliau pemberi peringatan kepada tentara, yaitu komandannya. Yaqul sabbahakum au massakum, seakan-akan apa, pemimpin pasukan mengatakan musuh menyerang kalian di waktu pagi atau petang. Summa qala, setelah itu Nabi mengatakan, bu'istu ana wasa'atu kahatain, saya diutuskan dalam keadaan wasa'ata, wawunya adalah wawul ma'iyah, yaitu apa, bersamaan dengan hari kiamat, seperti dua jari ini. Wa asyara bi usbu'aihil wusta wallati yalil ibham, berarti apa, jari telunjuk dan jari tengah. Baik. Dan panjangnya lain, menunjukkan masih ada jarak, tetapi sudah sangat pendek jaraknya itu. Ini beliau Nabi Yusa. Sumakal, inna afdalal hadisi kitabullah, sesungguhnya ucapan yang paling utama adalah kitabullah. Wa khairul hadiyi wa khairal hadiyi hadiyu Muhammad, dan sebaik-baik jalan, hadiyu adalah thariqah, adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, perkara yang paling buruk adalah perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Baik, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kelanjutannya besok setelah subuh insyaallah, wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan ini sahih. Iya, memang dia adalah hadis sahih. Cuma pertanyaannya, bagaimana hukum menyentuh kemaluan tanpa sengaja? Apakah wudunya batal atau tidak? Memang terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang masalah menyentuh kemaluan. Karena apa? Hadis ini nampak bertentangan dengan hadis yang lain, hadis Talq ibnu Ali. Hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Rasulullah SAW ditanya, yaitu apa? Hal atawadda idza masistu dzakari, apakah saya berwudu apabila saya menyentuh kemaluan saya? Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Innama huwa bat'atun min, dia itu hanyalah salah satu dari anggota badanmu. Nah, sejak dulu para ulama berselisih bagaimana menggabungkan dua hadis ini karena sama-sama sahih. Walaupun kadar kesahihannya lain-lain, ada perselisihan antara Imam Bukhari dengan guru beliau, yaitu siapa? Imam Ali Ibnul Madini Hayatul Wadi. Tapi kesimpulannya dua-duanya sahih secara mudahnya. Ada Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, masalah menyentuh kemaluan maksudnya adalah menyentuh kemaluan biduni ha'il, tanpa ada
kain yang menghalangi. Adapun kalau ada kain maka tidak mengapa, karena ini anggota badan kita seperti yang lain, nggak masalah itu. Baik. Atau kemungkinan yang kedua adalah man massa dzakarahu bisyahwah, menyentuh kemaluannya dengan syahwat. Kita tahu di antara yang menyebabkan batalnya wudu, bahkan sampai hadas besar adalah keluarnya mani. Tapi makanya syahwat di situ ada gerakan mani. Maka yang seperti ini akan menyebabkan batalnya wudu berdasarkan hadis yang di hadapan kita itu. Baik. Karena digabungkan dengan hadis yang lain, dia hanyalah anggota badanmu. Tapi tentunya tetap lain antara tangan, kaki dengan kemaluan. Kemaluan kita memiliki syahwat, yaitu kalau disentuh itu lain daripada tangan dan kaki. Makanya dua hadis ini sama-sama wajib diamalkan dengan cara digabungkan. Berarti kesimpulannya yang menyentuh dengan tidak sengaja, insya Allah ini nggak mungkin syahwat kan, namanya tidak sengaja, maka ini tidak membatalkan wudu. Baik, wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dibahas oleh para ulama, oleh Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin dan lain-lain bahwasanya yaitu doa awal tahun dan akhir tahun itu tidak ada ajarannya dari Nabi. Bahkan kita tahu yang namanya penentuan tahun Hijriah ini datangnya di zaman siapa? Zaman Umar dengan kesepakatan para sahabat. Maka semua riwayat yang kepada Nabi itu semuanya adalah palsu. Tidak ada yang sahih sama sekali. Karena di zaman Nabi belum ada penentuan tahun baru ini dan itu belum ada. Tapi itu adalah istihsannya sebagian orang. Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syarra. Barang siapa melakukan suatu amalan dengan memandang baik tanpa dalil, berarti dia telah membuat syariat. Berarti tak boleh. Maka yang betul itu adalah bid'ah. Sebagian ulama mengatakan itu tasyabuh bin Nasara, meniru gaya Nasara. Inginnya menyaingi, tapi hakikatnya meniru kan. Orang Nasara ada tahun baru Masehi, kita ada tahun baru Hijriah. Ini meniru Nasara. Baik. Maka yang betul itu adalah bid'ah, tidak ada ajarannya. Wallahu a'lam. Demikian pula sholat tasbih, sholat sunat tasbih yang paling ringan sanadnya, penyakitnya itu pun dia adalah dhaif jiddan. Apalagi dengan sanad-sanad yang lain yang sangat parah kelemahannya. Maka tidak ada yang sahih tentang masalah sholat tasbih. Banyak ulama mengatakan ini adalah riwayatnya adalah mungkarah, walaupun riwayatnya itu paling ringan dibanding yang lain. Riwayatnya mungkarah tentang sholat tasbih. Tapi kita ibadah sebagaimana biasa, baik tahun baru ataupun tahun lama, semuanya menunjukkan adanya peringatan agar kita tahu semakin bertambah usia, semakin berkurang kesempatan kita untuk beribadah. Dan 2 hari yang lalu Fadilatul Syeikh Al-Muhaddits Adil bin Ahmad yang di Jazan juga mengeluarkan fatwa tentang bid'ahnya peringatan tahun baru. Peringatan itu doa-doa tahun baru dan sebagainya itu. Akhir tahun lama dan permulaan tahun baru. Biasanya sebelum maghrib dan kemudian setelah maghrib. Biasanya di sekolah-sekolah macam itu juga ya. Dan itu adalah bid'ah. Nabi tidak mengajarkan itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.